Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Rumah dengan prinsip Islam seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan itu gitu ya? Berarti kita akan langsung berbincang. Langsung saja Kang Bandan Naluri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harusnya saya nanya di SOP podcast gitu ya. Siap. Kita udah bareng-bareng, kita udah bersama dulu ya dari tahun 2016 ya. Saya masih ingat saya kenal dengan Kang Bandan, beliau menjelaskan Kang saya belajar AutoCAD begini dari luar biasa beliau ini ya. Dan langsung dididik oleh ownernya XGL Ustadz dan Digi Awan karena beliau adiknya. Jadi agak nepotisme sebenarnya. Cuma ya begitulah namanya. Oh itu ya gitu. Jadi apa? Ini adiknya owner ya boleh dicolek ya, dicari channel pribadinya ya. Masalahnya pasti tentang perumahan-perumahan beliau ya. Kang Bandan, SGL dulu berbicara tentang rumah syariah dalam konteks desain secara umum. Sebenarnya ada nggak sih rumah syariah itu? Rumah ya syariah itu yang seperti apa sih? Ya, mungkin kita lihat dulu apakah secara akadnya atau secara konsep desain rumahnya. Kalau desain gimana? Atau secara desain ada ya. secara Islami, intinya bahwasannya rumah itu adalah bagaimana rumah itu bisa dari aktivitas internal rumah tangga. Gitu ya, benar. Bagaimana ketika perempuan, seorang istri mau berjemur, ya mungkin dikit-dikit pakai kerudung, pakai baju yang lengkap, baru keluar kan. Tapi kalau misalnya kan disiasati di situ, itu kita bisa siasati. Jemur aja misalnya di Bisa di rooftop, di rooftop atau di belakang halaman rumah. yang masih tertutup secara bukan daerah umum. Ya betul. Itu sih memang lebih aman gitu. Mungkin bisa juga dengan cara untuk jendelanya mungkin bisa pakai kaca film atau biar nggak terlalu terlihat dari luar. Oke. Makanya Ada yang buat bata tembok bolong-bolong tuh atau loster itu. Loster Ya, itu boleh juga. sering nggak tahu istilahnya guys. Ya sudah termasuk ya termasuk. Makanya nanti kan kembali kepada si customer itu maunya seperti apa konsepnya. Dan mau mengutamakan pengennya syar'i, kita cari konsepnya. Tapi kan rata-rata kan mungkin pengennya yang rumahnya terbuka. Kadang kan mengandalkan ada view. Oh iya, apalagi di Lembang ya, perumahan Lembang itu. Oh oke. Jadi intinya prinsip rumah yang menunjang kepada fungsi ke syariah ada ya. Ada, bahkan kalau seperti kayak di film-film India, itu kan pas jalan itu kan langsung pintu besar. Oh iya, Setelah dan ketika masuk dia ada halaman dulu dia, baru nanti ada halaman lantai, ada halaman aktivitas produk semuanya di dalam rumah. Jadi media aman gitu kan. Jadi bukan akhirnya terlihat oleh orang luar gitu. Itu sebenarnya. Jadi memang wilayah Islam dulu seperti itu bukan. Pantesan ada film media ada kayak 2008 namanya Rabne Bada de Jodi itu ada. Ya kenapa ya? Ada yang ada. Rumahnya begitu ya? Ya, ada kan tadi senang coba dia. Kemudian juga kayak gini ya. Rumah senang kayak gini. Jadi nanti itu sebenarnya mengadopsi dari Islam. Dia ya daging. Dia lebih terjaga auratnya, terjaga dari kondisi. Mungkin orang kalau kita nggak tahu apakah ada. Mungkin betul dia ada. Harus di-classnya apanya. Orang-orang nggak usah tahu. Kalau sekarang rumah kecil kan teriak aja. Lagi pak. Atau temboknya cuma satu, sambungannya tidak dapat dinding dari gitu kan lagi apa nih? Jadi aib itu kedengar ke orang kan nggak boleh itu juga. Iya nggak boleh. Kita harus menjaga keadaan tuh sampai kuat dan atau. Itu ternyata prinsip Islam juga ya. Yang berpengaruh. Oh berarti dari sisi budaya agama itu sebenarnya bisa dilihat dari arsitektur juga. Iya. Oh dan sebaliknya tadi kita mau bangun rumah yang Islami, ya memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Itu jadi persoalan adalah kita menjaga baik aktivitas maupun intinya adalah kalau kita istri dari aurat yang memang kalau kita singkat terlihat yang tidak singkat. Iya. Itu sih memang antisipasi memang tidak terlihat oleh rumah. Apalagi yang dibangun oleh Kang Bandan di Sharia Greenland ini kan banyaknya kawasan, artinya rumahnya berjejer. Banyak banget. Jalan tuh di depan loh pasti. Iya. Iya kan?
Dan ada juga yang konsepnya klaster yang tidak berpakir ya, tidak berpakir kan, Iya. gitu. Nah itu ngakalinnya bisa ya itu. Ini klaster pakai apa kan gitu ya, kayak di Purwakarta tahu nggak salah? Ya, anaknya kan kalau konsep awalnya kita memang untuk pagar cuma 1 meter. Paling optimal 1 meter. Dan memang awalnya biar karena gini kalau wilayahnya ini kan ya kalau sebenarnya sih saya pengen tuh bikin perumahan tuh memang tetangga tuh ada komunikasi dan gitu ya. Itu Jadi konsep juga ya. iya terus juga jadi biar apa namanya kalau di daerah ya kampung ya kamu yang daerah saya di Iseng gitu kan di warga kalau apa-apa kan enak ya dan tetangga juga tahu mungkin kondisi memang kita tuh seperti apa. Oh iya. Dan ya nggak sampai tahu-tahunya sakit udah seminggu ketahuan Anti sosial ya. Itu apa-apa keren banget kan. kalau nanti akhirnya mungkin kembali kepada konsumennya apakah memang ingin tertutup karena safety ini atau memang ingin terbuka saja dengan lingkungannya pengen berbauan. Nah itu sih pilihan aja sih. Kalau memang akhirnya terbuka nggak apa-apa kan udah lagi saya ada nggak pernah buka nundu kesal pakai atau kalau keluar emang kita buka. Oh, biasa seperti itu. Ini kalau yang nggak saya pengen tertutup karena saya aktivitasnya kadang suka pengen buka nundu kalau mau bertanam di belakang. Oh ya gitu sih. Lebih ke request lagi sebenarnya sih. Tapi kalau saya pribadi saya pilih saya kalau untuk keluarga saya pengen tertutup. Oh betul. Ya itu sih. Kerasa ya teman-teman sahabat SGL pasti kerasa apa yang disampaikan oleh Kang Badan ini ya karena lo konsultasi setiap konsumen apalagi yang memang yang ini dari Thailand ini emang pure ke beliau sehingga tahu gitu ya konsumen itu pengennya kayak gimana dan sebagainya. Nah, ada yang pengen apa istilahnya yang dijadiin villa kan banyak tuh yang pengen terbuka. Tapi ada juga kalau main ke Lembang yang Syariah Islamic Highland ini yang sangat tertutup. Ada ya. Tertutup itu juga ada gitu dan di situ kan memang custom ya aman lah ya gitu ya. Nah seperti itu. Oke, berarti prinsip Islam menjadi dasar walaupun itu sifatnya request, tapi kita juga sarankan toh. Betul. Nah di syariah kita demikian. Saya langsung dari ininya ya dari punya desain ini ya. Ya dan nah kemudian saya masuk ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Kamanan ya. Boleh. Semoga saya dimenangkan menjawab. Ini pertama kali sebenarnya saya kita podcast gini ya biasanya di lapangan lah ya. Iya, biasanya kan udah kenal aku ini kayaknya kok aku mana tuh. Siap. Karena di lapangan. Kalau di sini kan harus serius. Kemudian ke Badan, banyak yang mungkin juga sahabat-sahabatnya di kota-kota yang lain, nggak mesti di Lembang. Ada yang mungkin daerah Bandung Kota, Bandung Kota. Kemudian ada juga mungkin yang di Dago, mungkin di Ujung Berung dan sebagainya, atau Purwakarta, seputaran Jawa Barat. Sebenarnya prinsip membangun rumah, anggaplah secara tadi prinsip-prinsip syariahnya masuk islaminya ya menunjang tadi tertutupnya aib terjaganya tidak terlalu terbukanya aktivitas di dalam dan sebagainya itu sudah memenuhi. Tapi dari sisi bangunan atau dari sisi sipil lah gitu ya sebenarnya ada nggak sih perbedaannya antara daerah dan daerah mungkin dari sisi di daerah dataran tinggi, di dataran rendah, atau seperti apa dari sebenarnya untuk pertimbangan SGL ya? Ya. Kalau perbedaan pasti ada irama dari sisi pos dan waktu itu pasti juga terpengaruh. Oke, untuk kalau sebelumnya saya pernah mengawasi di wilayah yang datar atau di Purwakarta, kan itu kan tanahnya udah flat kan ya. Mungkin tidak perlu menggunakan straw spell di dalam. Tapi kalau di Lembang saya paham ya. Tapi kalau di Lembang kan beda. Iya. Kita menggunakan purwet aja atau cepat ayam aja kan Tidak cukup. nggak cukup. Ada yang sampai berapa meter? Berapa meter ada? Ini itu satu tempat. Kan ini biar jelas soalnya. Ini hai guys, nah baru pertama kali. Oh, saya tuh. Jadi nanti di satu tempat yang rendah itu ada 2 rumah. Rumah pertama itu kita bangun 2 lantai. Lu di daerah apa di? Anda itu di sini. Oh, yang di sini kan? Di Lembang. Di Lembang. Tahuan di Kalau SD di Lembang kan kita tahun sekarang nggak usah bahas. Udah pakai template selama itu stabil udah aman. Aman ya? Iya aman. Ya kalau di Lembang kan kita bangun 2 lantai setengah. Itu kita pakai purwet atau cakar ayam. Kita menggali desnya minimal tuh di 6 meter. Itu sudah 3 meter udah keras.
Allah, ya ini kan tambah lagi. Ini udah 3 meter udah ke sendal lah. Tekan si kainnya terdapat 2 meter. Terakhir nanti 3 meter. Udah, ya nah. Kemudian selesai bangunan, ada rumah yang dengan Konsepnya sama tadinya ya? sama 2 lantai. Kemudian rooftop atasnya. Oke. Itu kita gali dulu jarak ayam semeter. Kemudian terus ambil sama lah. Pas besoknya padanya tolong ke lapangan. Oke, ke lapangan. Pas kita lihat, ini udah 6 meter. Mana? Saya memang betul. Oh, berarti gini. Dia bilang, tidak aja. Tambah lagi akhirnya, karena kita sudah bikin stress belt 6 meter, kita kalinya kita si produknya atau cakarannya kita tunggu. Kayak ditanam gitu. Sehingga akhirnya si produknya 1 meter, ini 3 meter. Allah, kerain 3 meter plus stress beltnya 6 meter, jadi 9 meter. Itu udah tuh, alhamdulillah. Semuanya, iya Pak, ada 4 titik yang Seperti. iya 4 titik. Kalau yang 2-nya masih bisa normal, bisa eksekusi dan tergelap. Gimana Anda posisinya? Jangan dulu mikirin kos. Wah, ini tidak ada dibuat. Kalau memang mungkin pertanyaan jawaban ke owner seperti apa, tapi kan nanti efek jangka panjangnya itu lebih besar. Jadi ini kasuistik, gini lah. Karena saya juga di keuangan yang cari uang yang intinya gini, kita punya RAP yang sudah jelas, walaupun ada spell lah dia ya. Cuman ini ya barusan itu kasus khusus kan, khusus kadang di supervisor di lapangan teman itu kan kadang care gitu, ini kayaknya jebol nih biaya gitu ya, jelas kan gitu ya, jelas Itu ya mas, udah mana gimana memang kita kan tidak mau mengambil risiko yang itu keamanan yang nomor 1 karena owner mengatakan dan bagaimanapun kalau untuk struktur itu bagaimana semua hidup semua merindut kecuali misalnya alam dan lagi ya force major lah ya. mencari lagi ini kan kalau merindut ngomong kita nggak bisa main-main. Ini kita coba dalam dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah tidak ada kendala apa. Sudah rumah yang barusan itu kalau yang lain aman lah gitu ya, itu tuh udah berapa tahun Mau jadi dia di uni itu kalau dari membangun itu 2020. Siap berarti anggap aja 2-3 tahun lah ya. Iya 2-3 tahun. Keren juga nih. Siap. Artinya beda. Itu di daerah Lembang. beda. Kalau ini makan berkontur walaupun memang beberapa tempat ada yang keras ada yang lembek. Karena orang suka kontur atau suka datar sih sebenarnya kalau perumahan. Tergantung dari mindset mesinnya gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya untuk memilih hunian yang memang untuk kawasannya banyak, itu di data. Right, oke. Rata-rata juga kan istri kan beda kalau motor kan kadang sudah ada. Takut ya kalau ada nanya Kelihatan nikul dan sebagainya ya. tapi kalau secara suasana dan lingkungan sih memang enak di ada tinggi. Dan view dapat, kemudian dia udara juga yang memang masih segar gitu. Walaupun memang dengan kontur yang memang agak berbeda, tapi bisa terbantu oleh suasana yang nyaman. Jadi selera Selera dan Syariah Greenland PTSGL ini kita hampir setengahnya konturan ya. Setengahnya lagi proyeknya yang flat gitu ya, ada di sana ya. Purwakarta ada 2, semuanya juga flat. Bandung tuh rata-rata ini ya kontur. Lembang, Dago kan lagi di Jemberung ya. Yang Dago, Jemberung gitu kan, kontur lah. Oh ini pada suka 2 tuh kita kontur tuh. Beko aja pada meri gitu ya. Tapi ternyata banyak yang suka dan solo cepat. Masya Allah ya. Nah inilah di belakang orang yang mikirin ini kita ngambil nggak nih yang konturan begini. Nah beliau dengan owner tentu berdiskusi hal-hal yang seperti itu. Oke, saya tidak mau terlalu dalam pusing ya ternyata masalah ini. Tapi yang pasti gini, apa pertimbangannya Kang? Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita punya tadi ya, berarti di daerah bisa gini, kita punya 2 contoh deh teman-teman ya. Ada daerah Lembang, Bandung aja deh semua ya. Daerah Lembang sama daerah Soreang misalnya. Ya, kita punya proyek di Lembang ada Syariah Islamic Highland, di Soreang itu ada Syariah Islamic Soreang yang kredek gitu. Nah, itu sebenarnya prinsip apa yang mesti diperhatikan, apa bedanya? Tadi kan dari struktur akhirnya ya lebih ini ya. Tapi
ke atasnya nih, selain struktur, desain, arsitekturnya harus seperti apa yang paling pas di Soreang sama di Lembang dari banyaknya customer request atau dari rekomendasinya Kang Bandan. Oke. Nah untuk sore atau Lembang pasti perbedaan juga ada ya. Kalau suhu Lembang kan memang dingin. Ini tadi harus kejadian dari kemarin itu berkabut. Oke. Sekarang panas. Tadi siang lihat tadi kayaknya sore ini dan Siap-siap hujan lagi. walaupun sekarang memang kondisi derajatnya memang agak naik ya suhunya ya. Tapi nanti pasti dingin lagi. Jadi rata-rata kalau untuk rumah yang di Lembang itu untuk bukaan kaca juga banyak. Tapi secara kayak bukaan ventilasi itu memang agak di sedikit. Desainnya apapun, Iya. apa gaya desainnya ya, Iya. gitu ya. Tapi yang penting itu tadi bedanya ini bukan Karena dia di kaca sirenya. Karena memang kalau untuk banyak kasih kalau untuk kayak di Soreang misalkan itu bukannya harus banyak. harus banyak. Sebanyak. Kenapa tuh? AC mungkin sudah mulai masuk. Ya walaupun nggak yang panas daerahnya, tapi AC tetap harus ada deh. Tapi memang kalau untuk di malam ke pagi masih dingin ya. Iya betul. Kalau udah ke siang sih umum siangnya reda itu udah deh AC. Tapi kalau untuk di daerah memang AC nih masih Jadi main di sirkulasi udara aja. udara saja sih ya. Makanya yang rumah yang saya buat itu di area rooftop itu kita pas kasih kasih pencahayaan agar cahayanya masuk ke dalam kemudian agak hangat lah ini ada dalam jadinya mungkin nanti kalau untuk masalah rumah sih jatuhnya nanti ke recover lagi apa pengen bukaan atau bagi data tapi saya merekomendasikan bahwasanya Pak minta ini dari bahan mungkin pembukaannya nggak perlu kan kalau dia dalam di pas boleh biar untuk ventilasi mungkin akan dibatasin ada atau apa dingin. Tapi kamu mau ngejar view, apalagi yang 2 lantai, itu diakalinya dengan apa yang Lembang untuk ngejar view-nya? Nah kan itu bagus banget view deh. Beberapa konstruksi memang beda ya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Secara alami dapat atau yang secara alami enggak? Tapi yang di ice ini yang di tahap ketiga itu insya Allah ini dapat. Mungkin nanti diakalin kalau mungkin area yang pas turunnya itu di street level, nanti kondisi mungkin 2 lantai. Kalau ya posisi atasnya itu cukup 2 lantai sama roof itu dasarnya udah dapat. Nanti mungkin kembali kepada nanti kontur tanahnya. Iya, itu tadi struktur tadi. Kebetulan di kita kan juga kan di Ragyal ini kan ada penasehat arsitek itu, penasehat teknik, ada direktur teknik kenalan. Siap. Apapun yang kita lakukan kita ada diskusi dengan kepada beliau. Sehingga semuanya kita berjalan harus dengan semestinya sih. Kalau Soreang bagusnya desainnya apa, karakter bangunannya seperti apa? Karena tadi ada clue-nya mungkin agak tidak lebih ya sedikit lebih hangat daripada Lembang misalnya. Terus apa ya rumah-rumah nggak mungkin yang begini gitu dan ini kan Lembang nih. Iya. Nah gitu. Kira-kira yang seperti apa? Kalau di Soreang saya sama itu sempat main ke sana. Saya berpikir ini kalau kalau kita ini pasti bakal film nih. Harus pilih 2 kafe yang dibangun? Yang dibangun satu betul. Oke. Nanti apa? Jadi gini, karena saya pengen rumah itu ada satu rumah memang di depan itu normal, yang di belakangnya ini kita pengen bukannya dan besar. Nah, jadi perumahan SKL itu rata-rata kan berjejer. Tuh. Mungkin yang hook saja yang punya pinggiran. Ya, Nah, makanya tadi belinya jangan 1, 2 kapli atau dibangun. ya. Terus yang sehingga ya ada satu bagian yang nggak nempel ke perumahan yang lain. Itu oke. Jadi area itu tetap ya nanti untuk safety-nya kita tetap semua. Area bermain anak, tapi itu wilayah terbuka. Tidak ada area samping, kamarnya dapat cahaya, dapat udara, ruang tamu atau keluarga itu dapat cahaya sama udara. Itu saya makan karena memang di beberapa rumah mungkin berapa ya? Ada 7, ada 8. Luasnya 8 watt, 4. Nah, mungkin di Lembang beda. Lembang kan paling minimal 150. Oh iya. Tanahnya ya. Jadi modal untuk dimonetisasi memang agak lumayan cukup lah gitu. Untuk di area Soreang sebenarnya bisa. Iya. Konsepnya dibuat teman kalau saya anak banyak tapi
Jadi harus ada area untuk bermain juga ya. Jadi ada area. Kalau untuk lingkungannya desainnya udah bagus. Secara lingkungan enak ya banyak. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa area privat yang mungkin kita pengen ada tempat bakar ikan lah, tempat bakar ikan sebagainya. Itu pokoknya mungkin kayaknya gua ngobrol gitu. Karena ini konsepnya juga sama. Ada sama di SIH juga tuh memang. Itu dia ngambil 2 kafe. Satu rumahnya asli nih. Luis. Itu lebih terus lagi sebenarnya pikir iya ya kalau saya mungkin buka perumahan udah aja ini kayak bikin buat kopi nanti kan kayak gitu. Tuh gitu ternyata ya. Kebayang sih, kebayang. Kita itu Kang Badan tadi mau jelasin udah ditinggiin aja rumahnya naik lagi gitu ya. Oh Nggak akan selesai ya. kalau kayak gitu terus nanti yang lainnya tinggi Bersaing dengan terus saya banyak gitu. mending coveringnya tambah. Nabung lagi beli tambah covering. Ya Oke, siap. Oke, kalau desainnya misalkan sekarang lagi rame, misal American Farmhouse, Scandinavian, apalagi dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari itu? Apakah hanya selera atau lagi trennya dan sebagainya? Tapi tadi Kang Badan nggak pernah ngomongin tentang itunya, tapi lebih banyak yang penting mukaannya, yang penting strukturnya. Ini kenapa? Nggak punya selera atau gimana Kang Badan? Gimana Kak? ini pengalaman juga. Ya. Sebenarnya apa yang kebetulan kan saya masih menggambar juga. Ya. Nah, ini adalah satu performance juga sedang saya garap. Nah ini di channel juga saya nggak tahu apakah cocok atau tidak. Oke. Ya, ini kan selera juga akhirnya. Nanti mungkin Pak Bu ini rumahnya kayaknya mau tropis atau mau Eropa kan seperti apa atau Skandinavia atau mau mungkin kayak jadwal sekalian gitu. Asik. Klasik. Nah ini kan perlu kita pesan persepsi karena beberapa orang juga ada yang memang udah suka unsur kayu. Oke. Pengennya semuanya tuh granit, tembokan gitu dan itu. Asli yang ada ya kayak gitu apa nanti kayak parknya ya ada Ini ya ada yang itu kan juga kalau saya kan sebenarnya kayak kayu anak kesannya tapi yang lain kan nggak suka gitu kan itu akhirnya mungkin di rumah lalu juga dong misal bangun waktu misal unsur kayu tadinya konsep kita tuh udah desainnya tertentu mendekati misal American Farmhouse unsur kayunya apa misal ternyata dia nggak suka nih gitu atau hilang atau ini nyawa dari American Farmhouse-nya kan kalau kayunya diganti-ganti atau ada cara ya enggak sih itu atau selera juga ada kalau yang mas aneh kan kalau untuk misalnya rumah-rumah yang apartemen house ya tetap kita menyasarnya memang rata-rata ada yang suka. Oke. Tapi untuk rumah-rumah yang skalanya besar enggak lebih ke sana lebih ke kesannya mewah. Kesannya minimalis ya. Kalau rumah-rumah untuk tipe-tipe 40 atau 50 mau bagusnya memang dia amanat sama itu ya itu yang bagus. Tapi kalau untuk rumah-rumah besar sih saya lihat sih rata-rata enggak kesanaan lebih kepada misalnya tipe bagus ya 10 itu lebih berarti di konsepnya bisa jadi perbagian tuh yang saya bayangin misalnya kayak di SC Hyatt misalnya sampai Highland tuh Lembang itu kan ada rumah gede misalnya. Nah yang dikonsepin itu oleh penghuninya nah daerah sini pengen konsepnya begini sementara secara umumnya rumahnya mah ya anggap aja minimalis modern aja tapi di dalamnya itu mantap gitu kan space ini begini space ini begini bisa main di dalamnya berarti gak? Iya bisa di dalamnya makanya semuanya by request sebenarnya saya tetap memberikan gambaran memberikan bahwasanya akomodasi lah ya seperti itu ada akhirnya tetap kembali pada consuming ada banyak juga yang saya rasa itu bagus dia tadi consumingnya kalau ya udah kalau kita udah bersikir ya dan mikir ada gimana guys kayaknya bagus nih pakai access nih kayak tapi dia kena oke gitu ya jadi memang secara desain mungkin Kang Badan ini atau gaya style itu mungkin tidak terlalu ya karena saking banyaknya konsumen yang berkonsultasi jadi ya namanya style ini bisa jadi tidak saklek tapi kalau untuk tadi standar keamanan bukaan sirkulasi dan sebagainya itu yang sangat diperhatikan kan Masya Allah nanti sisanya teman-teman mau request apapun sebenarnya nanti asal kalau saya pernah dijelasin sama saudara prinsip amannya dulu deh gitu jangan sampai kita request kita ACC semua gitu bro kita juga ya pertama di Lembang kita ada kontur kadang kita berpikir juga di tanahnya mungkin tingginya 1 meter atau 2 meter kita buat secret level kah itu atau memang ada
basement gitu kan. Iya betul. Nah, memang ada satu rumah akhirnya pakai basement. Ada rumahnya kontraknya mungkin tingginya 1 meter, Iya. itu nggak perlu kita buat. Oh, Tapi memang ada hitungan. Ada satu rumah di depannya rata, di belakangnya turun. asik banget. Nah, itu seperti apa? Airnya di dapurnya di belakangnya turun. Jadi ini setengah tangga itu jadi enak. Jadi setengah masuk ke lantai 1, setengah masuk ke lantai. Jadi nggak sampai 3 meter tinggi, capek gitu. Itu 2 rumah itu yang sudah saya terapkan di sana. Memang kondisi levelnya itu memang berkumpul. Kita ikut. Kita ikutin. Jadi akhirnya ada banyak cut and fill yang kita besar-besaran kita buang. Dan saya juga sih memang kalau kita bisa untuk dapat view, jangan buang kan. Kontrol asli memang sesuatu lah ya. Kalau yang lain mandi ke tanah untuk tinggiin, dia nggak usah nih. Karena kita udah tinggi tangga aja kalau Itu benar-benar ada yang utara nih kan. Siap kawan. Jadi berarti saya tadi melihat bahwa sesuai pengalaman Kang Badan berinteraksi dengan banyak konsumen Lembang khususnya atau yang zaman dulu misalnya di Purwakarta itu sangat memfasilitasi bagaimana kita sesuaikan dengan kepribadian konsumen. Jadi pembangunan itu sesuai dengan keinginan atau kepribadian konsumen. Seperti begitu ya? ya. Oke, dan Kang Badan itu sangat memfasilitasi. Nanti kontak aja Badan double. Ini iklan guys. Oke, Kang Badan selanjutnya adalah lalu misalnya begini, apa yang kan ini konsumen kita atau yang udah beli nih atau yang belum beli lagi nyari. Ya nonton di YouTube kan. Misalnya, apa yang menurut Kang Badan gitu? Ini jangan deh kalau ketemu yang begini mending jangan beli. Karena harusnya begini, misalnya. Kayak saya di sana, saya lagi nyari rumah bagus loh di daerah. Jangan kan, kawannya suka gitu. Ini lihat dulu ininya lihat dulu. Ini harus diperhatikan kalau lagi milih rumah di perumahan apapun harus ada nggak yang Kang Badan masih ingat? Mungkin ada orang yang nanya mau beli di tempat tertentu ini apa istilahnya ya apa yang harus diperhatikan? Iya Sen. Dari sisi apa dulu ya kira-kira? Mungkin awal-awal tapi kalau bisa daerah apa di daerah. Misalnya gini yang saya bayangin. Ini airnya gimana nanti takutnya pas hujan besar kita kena banjir dan sebagainya. Nah, apa yang nggak boleh atau ya tadi milih jangan di situ deh, jangan yang kayak gitu perumahannya rumahnya di posisi begitu, di tanahnya begitu, harus perhatikan apa aja kira-kira. Untuk pemilih tempat hunian memang banyak ya. Banyak cara untuk kita analisa dulu. Nah itu maksudnya analisa. Panjang banget saya jelasinnya. Ya yang sudah yang saya saat itu teman-teman atau marketing pendanaan atau konsumen yang datang memang mereka melihat dulu pertama lingkungan ya. Oke. Dengan misalnya dengan nilai masyarakat. Karena banyak perumahan juga memang biasanya yang terabaikan sudah ada masyarakat. Oke. Kalau untuk di Asia ini sebelum kita buka masyarakat itu berarti ini ada perumahan. Nah, warga sekitar betul. Sebelum kita buka itu kita mungkin owner itu 2 tahun pendekatan. Kita langsung menentukan bagaimana kita kenal dengan pihak-pihak terkait. Nah, setelah itu maka setiap pertemuan dengan warga di masjid enaklah kita kan setelah menyampaikan visi perumahan ini apa perumahan selalu tidak sebagainya ya, karena kita menghindari yang namanya adanya riswa sebagainya atau gap antara orang komplek dengan orang the setempat. Betul. Oke. Kita mengatakan bahwasanya kita membangun rumah syariah ini tanpa dana yang tidak jelas, pure dana model dari konsumen. Lainnya kita terus lingkungannya Islami juga, dan saya menitipkan juga ada kan di rumah selesai udah terus sama-sama kita jaga pemerintah kesal Islam hiroshi. Jadi akhirnya rumah yang dilema pun alhamdulillah security-nya juga dari pada sama RT RW-nya semuanya alhamdulillah, bahkan mereka pun antusias adanya perumahan itu memang membantu mengajai ya. Ya sebenarnya juga ada masjid, kemarin ada air kekurangan kita bikin air George. Maka dari gunung ada air gunung pun kita buat jalurnya sebagiannya ke rumah, sebagiannya untuk TS. Itu membuat dasar kenyamanan ya untuk tinggal di daerah di perumahan tersebut ya. Harus diketahui itu sama kita kalau kita mau nyari perumahan kondusif nggak gitu ya? Iya betul. Oke menarik ini. Itu karena kan
nggak terlepas antara konsumen dan warga, nggak terlepas. Nanti kalau seandainya developer udah selesai membangun, kita pergi, nanti yang selalu bisnisnya siapa? Kawat, ya kita dengan perumahan itu. Kasihan nanti kalau terjadi gap, ya, nggak nge-balance. Atau nanti kita kasih batasan, mau saya ke warga, ABC, kemudian ke perumahan ABC ini. Tapi ada yang bersama-samanya kan? Ada bersama-samanya, alhamdulillah. Makanya adanya perumahan itu, sehingga akhirnya beberapa orang juga terlibat untuk menjaga villa. Oh iya ya. Iya kan, bersih-bersih, sebagainya, butuh orang untuk menjaga sebagainya, banyak hal. Dan itu semua dari daerah setempat kan? Alhamdulillah semua dari setempat, sehingga mendukung terciptanya kondisi yang nyaman. Hubungan yang positif ya. Betul. Oh itu yang paling penting ternyata. Saya pikirin kan bisa gini. Bener ya, ketika kita nyari rumah, jangan dilihat rumahnya doang. Ini lihat lingkungannya, kondusivitas perumahan itu dengan warga terutama ya. Karena kalau saya masuk ke bagian mungkin mulai atas itu ada arahannya hal ya. Oke. Sana itu masih ada ya, dan ada yang ini tidak jadi, ternyata tidak ada. Karena itu memang perlu. Ada beberapa analis, ada tekanan desa yang perlu mengenali. Itu salah satunya. Cuman kan mungkin yang poin sosial ini, itu sih. Ini karena pengalaman beliau. Saya juga sama yang di Soreang itu. Kondusivitas itu nomor 1 gitu ya, karena di semua daerah ada raja-raja kecilnya. Betul. Jangan curhat situ. Ya, tapi akhirnya kalau kita prinsipnya tadi kata Nomada sepakat menyampaikan visi membangun lingkungan Islami, malah berbalik disupport luar biasa ya sama warga dan stakeholder setempat kan. Ini seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Apa yang harus kita perhatikan? Real. Keluarga Muslim kalau maunya perumahan, nih lihat yang kayak gitunya dulu. Tanya deh sekitarnya kayak gimana gitu kan. Ridho kan dengan ada perumahan itu bisa aja. Perumahan itu mohon maaf ya. Zolim nih kok ini gitu semua. Itu harus dicatat gitu ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya dari sisi ini perumahan, kelihatan nggak sih ada perumahan yang aman dari banjir, nggak aman dari banjir, struktur. Misalnya rumahnya ready stock nih. Kemudian strukturnya ini nggak benar, ini nggak boleh. Terus dari elevasinya ini salah, lebih ke pengen yang bang saya di situ gitu ya. Nah itu kan tidak kuat gitu bisa. Nah itu apa yang mungkin ada nggak kayak gitu? Kayak gitu pasti ada. Di setiap perumahan pasti ada potensi untuk seperti itu. Apa yang mesti dilihat? Ya aman nih, kalau ya bang. Kalau untuk wilayah yang berkonten memang agak mudah untuk membangun elevasi, karena dia udah miring. Oke. Kalau untuk perumahan yang flat itu kebayang harus menentukan berapa derajat kemiringan air itu kan, karena kawasan besar kan. Dengan debit air yang perkiraan segitu misalnya gitu kan. Kalau untuk wilayah yang kondusif sebenarnya lebih mudah, dengan kemiringan 5 derajat juga udah terlihat air bisa jauh. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah dampak dari buangan air itu. Kalau di perumahan kita karena memang areanya area tinggi, nah kita setiap rumah itu kita tidak hanya membuat safety tank, tapi memang ada jam tersatatkan. Jadi air hujan itu kita nggak langsung keluar. Betul, pada dilasin mereka masuk ke air resapan, harus sisa luapannya ke enggak. Paham? Karena memang kita harus mengambil seperti itu untuk memaksimalkan kedap air di air anak, dan itu terjaga, tetap ada. Bahkan setiap namanya tadi sumur resapan ya. Iya. Bahkan di rumah BSA ini itu kita tidak izinkan semuanya pakai sumur sendiri. Oke, makanya ada satu apresis, satu itu kita bagi ke semua warga. Masya Allah, semua perumahan. Itu demi keamanan air juga kan, ketersediaan air. Iya, betul. Dan semuanya sepakat dan aman. Anda semua dan aman, semuanya juga terjaga. Kita ada 2 sumber, pertama dari alami kan Chinese. Yang kedua adalah dari artis. Terus peneliti yang harus semua rumahnya di sana. Oke, jadi elevasi itu juga diperhatikan, terutama nanti dilihat apakah ada sumur resapannya enggak. Itu ditanya ya, karena tadi bisa jadi air sumur, bisa ini airnya apa kalau kita cari perubahan, ini airnya sumur bor masing-masing misalnya, tapi nggak ada sumur resapan, kan bodor ya. Nanti bisa jadi air tanahnya habis jadi gitu ya. Iya, karena untuk cuaca kan kadang kita nggak tahu.
ketika besar intervensi apalagi area wilayah tinggi kan mungkin kita khawatir ini nih karena ada ini gitu kayak kita juga nggak seperti itu saja kita pun bahkan ada air pun kita coba maksimalkan kita pakai sumber resapan semua. Please, keren. Enjoy ini kayaknya ya. Siap. Kalau ini saya masih banyak sebenarnya ya, tapi kan jangan terlalu banyak-banyak. Nanti next episode aja ya, karena kita masih panjang nih kayaknya. Kalau dari itu keamanan, apa namanya? Berarti ada poinnya tadi tentang ya terakhir adalah tentang ada air harus perhatikan, relasi tadi, kemudian air, tadi sosial yang awal ya, itu ternyata harus ini orang. Ini katanya nggak bahas sosial ya. Lalu dari gini, bangunan yang bagus tuh yang gimana kan? Dipegang, ini biar tadi kan udah nih struktur udah kebahas, apalagi kan air sudah kebahas ciri-ciri nanti nggak ada kurang air minimal dia ada punya sumur resapan bla bla bla. Kemudian apalagi sosial udah kebahas. Sekarang tadi bukaan biar enak sirkulasi udara udah kebahas. Sekarang bangunan yang bagus itu yang kayak gimana? Kalau dipegang, dilihat, diraba, diterawang gitu. Woman is okay. Gimana kalau ya? Sebelum kita ke bangunan sini, memang kan beberapa juga tukang juga baru kita treatment. Karena tidak pure sehari itu kita nongkrong tukang. Oke. Ya rapi gitu kan. Jadi memang Ini ketika proses pembangunan, Mon. ini baru di sebelum pembangunan. Sebelum pembangunan. Jadi memang kan spirit kita kan memang Islami ya. Betul. Jadi tidak hanya akadnya saja. Kalau saya mungkin di lapangan, pengen para tukangnya pun mendapatkan Islamin. Oke. Gitu ya. Karena setiap Jumat kita ada kajian pagi memberikan visi misi ini. Bahwasanya dunia itu hanya sementara akhirat selamanya. Saya tahu diceritakan maka di setiap kerja itu ada amanah yang perlu dijaga. Itu Masya Allah kan. Maka di sana tiap Jumat tadi kita kerja ini, setelah kerja ini kita ada koordinasi. Betul. Sampai jam 10 apa 2 jam kepake ya, tapi kan dunia terdekat kualitas. Nah, maka di sana akhirnya alhamdulillah semuanya sepakatlah untuk menjaga itu. Walaupun ada 1-2 ya wajar ya susah. Tapi ya oke ngerti. Lihat manajemennya. Apakah ada manajemen tukangnya juga sampai kemudian tadi distandarisasi secara keislamannya tidak tidak curang, kerjanya tidak sembarangan kayak gitu ya. Betul. Oh dari situ. Oke. Setelah itu kita lihat juga prestasi mereka. Kayak contohan misalkan ini tukang kayaknya bagusnya ngaji. Kita simpan di depan. Area terlihat matahari. Kalau untuk kayak sikuan di ending itu kita lihat juga kalau dia nggak tajam udah kan mentelur nih bagus lagi setelah kontak dengan pikan soal yang rebek dia gitu dari rebekan itu kita tempatkan orang-orang yang memang kompeten kayak makan simal ini kan malam ini tahun baik ini jalannya tidak rapi lah kan itu bagian dari si tekniknya gitu kan ada gitu nama yang kasar-kasar ya betul itu sih tadi makanya kalau emang akhirnya kita kontrol khawatir juga nanti ada tukang yang bekerja di yang gak semestinya sehingga akhirnya perlu seperti ada orang ini kita bukan lagi. Oke, tadi berarti kita bisa tes bangunan ini selain tadi dari SDM-nya ada nggak manajemen atau gitu ya tahu nih manajemen SDM ke tukang seperti apa tadi wah ini bagus nih kayaknya gitu. Tapi coba lihat juga dari produknya tadi ya. Kalau lihat tajam pinggiran tembok gitu ya. Kemudian rapikan kemudian acian depan itu sebenarnya antara jalur pelambingnya juga jangan sampai pakai bentuk les sebagainya. Banyak detailnya lihat detailnya pasangan plafon juga. Gimana tuh orang umum kayak saya nih yang nggak paham terlalu terkait teknik datang ke satu rumah berarti tadi pinggiran temboknya diusapin gitu ya diolahrain dia salah kalau dia udah make up itu nggak baik itu pastikan berarti ini rata-rata paling hendak kan begitu rapi ya. Emang sih salah satunya yang ternyata adalah dari sisi opening dan pinggiran emang kalau aju rapi itu nanti bagus. Terus yang keduanya acian gitu kan rata. Ya.
tekan beda ketika pemasanan kan. Nah setelah kan pintu cepet, misalnya didorong adil gitu apa no? Iya. Nah itu kendala kalau kayu wilayah memang maintain suka berubah ya. Kadang panas, kadang dingin, lagi itu biasa gitu. Memang punya ternyata yang bahaya beberapa kita coba buat sepeda berapa milih untuk banyak agak sedikit nggak apa-apa. Nanti kalau pas posisi ke atas dia on belum bakal. Oh itu diperhitungkan juga. Betul ada kalau di kilo. Makanya beberapa hal kita ada garansi selama 3 bulan. 3 bulan. Kondisi akan terima. Nanti kalau ada beberapa kondisi yang tidak sesuai, kita perbaiki sih dan. Masya Allah. Tuh ya, sekarang udah banyak banget jurus-jurus yang bagaimana kita bisa memilih rumah dari mulai wilayah yang datar, wilayah kontur sampai detail-detail yang barusan. Jangan dibuka semua. Karena ini episodenya masih banyak banget hari Jumat syutingnya nih ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Kang Badar, apa yang terakhir lah, apa yang di keluarga muslim pengen punya rumah. Kang Badar baik sebagai pribadi atau sebagai ahli sipil lah gitu yang ini nyari rumah kira-kira apa yang harus diperhatikan deh gitu terlepas dari yang tadi ya menurut pribadi Kang Badar terutama misalnya yang ya SGR insya Allah siapkan itu misalnya gitu. Apa yang bisa diperhatikan boleh terlepas dari teknik dan sebagainya Ya kalau saya konsumen mencari rumah ya yang pertama pasti akad dimiliki. Akan sangat memiliki. Iya, pasti kan ada kan ya. Beda kalau kita benar-benar mau sendiri ke dalam. Oke, ada syarat dan akan itu udah pasti karena kalau akadnya sudah berbeda, kita nggak bisa maju. Ya kan, kalau akadnya sudah oke, kemudian kita akan oke itu sesuai syariat lah ya. Syariat ya. Dan kalau kita ke kawasannya, terbaiknya lingkungannya baik ke internal maupun keluar ya gimana aman apa tidak itu apakah ada masalah atau tidak ya seperti tadi ya kadang memang kan jadi nggak tahu ya jadi kalau mau memilih rumah itu ayo ini aja tanya-tanya aja ya alhamdulillah kan makanya di warga di perumahan kita juga berbaur lah kalau soal jumbo awas sama warga alhamdulillah malah enak bahkan kalau kondisinya lah apa ya nyaman gini seperti katanya beberapa warga dia katanya gitu lo mau minta informasi pernah dulu mengapa kita masih warga di sana semuanya pengennya masjid yang di warga yang di luar karena biar termakmur betul juga warga gitu kan ada maka biasanya kayak gitu kalau warga pun pengennya maksimalkan aja ya. Bahkan nggak jadi masjid di dalam demi tetap bergabung dengan warga yang masjid di luar. Bukan aja sih, cuman tidak ada musola aja. Musola aja gitu kan, musola kecil lah ya, mungkin buat anak gaji. Iya, semua tetap ya. Tetap. Cuma kalau Jumatan dan sebagainya atau sholat biasa juga ke depan lebih direkomendasikan kan? Iya. Nah itu tadi kan masa sosial, kemudian juga pendekatan kepada teman-teman udah itu kayaknya bertanya. Selidiki atau betul siapa di lapangan gitu ya. Iya, harus pinter ya jadi konsumen ternyata ya. Ya ada beberapa juga dokumen juga kan kalau nanya tanya aja apa adanya. Jawabnya apa adanya ya. Kalau memang itu mana yang mesti disampaikan lagi kan. Kalau saya kan mungkin kan kadang ada ya orang tamu nanya ke tukang kan ini gimana ya banyak ini selain apa ada ini. Karena memang kalau dari manajemen sih itu mah bos ya bos kita menekankan dan tolong jaga konsumen ini. Kalau memang kita mengeluarkan detailing spesifikasi, udah itu yang kita pertahankan. Sekalipun memang beberapa hal di luar perkiraan, yang kita pegang yang ya udah, insya Allah saya coba untuk bisa menaik. Iya, berarti tanya ke tukang juga, ke teknik lah. Iya, ke teknik juga. Yang ada di usaha kita selidiki lah gitu ya. Dan yang ketiga, lihat portofolio. Gitu ya. Dan kalau kalau kita ke sebelumnya perumahan mana nih yang dibangun? Kalau kalau emang masih baru satu, ada yang lain, kalau kita dihitungin dari dulu. Kalau emang udah ada ini udah ada 3-4 proyek, dan itu alhamdulillah berjalan. Ini kalau ada portofolio sudah berjalan, belum. Pasti kan kita lebih yakin lebih aman juga udah banyak yang sudah dibangun.
Nah, kalau gitu nanti saya ingin berbincang dengan Kang Banda di episode selanjutnya. Next episode adalah tentang apa ya istilahnya ya, detail rekomendasi Kang Banda untuk rumah paling keren di 2024. Itu yang kayak gimana sih rumah paling keren? Tunggu di episode selanjutnya. Sementara terima kasih Kang Banda sudah menemani saya dan Kang Ihsan. Oh, ini cuma dua, ada belakang kamera itu ada Kang Ihsan untuk berbincang. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang tadi ya harus ya, ingat tuh judulnya tuh ya. Rumah yang paling apa ya 2024 banget loh gitu. Kita ya Yakin banget nanti jangan sampai kita ketinggalan tuh. Apalagi yang mau dibangun di perumahan-perumahan dari Syariah Greenland, baik yang di Bandung, ada beberapa tempat kita ya, Bandung, Lembang, apalagi Cimuncak, Soreang, Soreang, terus Purwakarta. Nah, ini boleh lah ya. Nanti konsultasi langsung ke kantor SGL atau ke Kang Bandan, cari aja akun-akun Kang Bandan dari sini. Nggak ada. Terima kasih Kang Bandan, terima kasih juga sahabat SGL dimanapun Anda berada. Next kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Rudi Miftah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.